Saudara-saudara yang terkasih, program From BPK with Love, suatu program pewartaan online sesuai permintaan BPK, KAJ, dan juga dari teman-teman PD yang menunjukkan akan pewartaan Sabda Tuhan dalam masa pandemi virus corona ini. Saya Vincentius Chandra akan menyampaikan renungan tentang arahkanlah pikiran kita pada perkara yang di atas. Diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4, surat Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Sebelumnya mari kita sebelum berdoa, tepat menyampaikan firman Tuhan ini, saya mengajak Anda untuk berterima kasih, untuk mengantungkan harapan kita pada Kristus yang sudah bangkit pada masa Paskah ini. Mari kita katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Mari katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena kebangkitan-Mu, Engkau telah hidup Tuhan. Dan kami boleh percaya dan berpengharapan bahwa sungguh kami juga boleh hidup bersama Engkau dalam kemuliaan di sorga nanti yang sudah Kau sediakan buat kami anak-anak-Mu. Biarlah segala pikiran kami, hati kami hanya terarah kepadamu selalu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka Kolose 3 ayat 1 sampai 4, di mana Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Kolose untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengajak kita untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Beberapa hari yang lalu ada seorang muda menelpon saya, menanyakan saya di tengah kegundahannya. Dia merasa kering, dia merasa kosong akan hidup ini. Dia bertanya, apakah hidup ini hanya begini-begini saja? Apakah hidup ini dari mulai lahir, kemudian bertumbuh, kemudian bekerja, kemudian menikah, punya anak, setelah dewasa, kemudian akhirnya meninggal? Apakah hidup hanya siklus seperti ini saja? Apakah hidup punya arti? Apalagi sekarang ini, ketika kita bersama-sama berada di rumah, menantikan kapan virus pandemi corona ini selesai, kapan kita bisa beraktivitas kembali, kapan kita bisa bersama-sama lagi bersekutu. Hati saudara begitu kangen rasanya, hati sudah begitu seolah-olah seperti tidak tahan lagi. Dan kita sudah berdoa, semua sudah berdoa kepada Tuhan, menanyakan, Tuhan, kapan ini selesai? Tuhan, aku sudah berseru kepadamu. Seluruh dunia sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi kenapa kok belum selesai-selesai juga? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak berbelas kasih kepada kita? Saudaraku yang terkasih,
Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dari diri kita seringkali ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi suatu ketidakpastian, ketika kita menghadapi suatu keadaan yang menyesakkan dada kita. Saudaraku yang terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mau bagikan sharing kepada Bapak Ibu, teman-teman saudara terkasih. Sama ketika saya juga menghadapi banyak tantangan, baik ketika waktu itu dalam pekerjaan, baik ketika itu dalam kesulitan ekonomi, baik ketika itu dalam masalah hubungan relasi, ketika mungkin jatuhan di dalam dosa. Seringkali kita menderita. Tapi saya mau bagi sedikit bahwa ketika saya mulai memikirkan kembali bahwa tujuan kita, tujuan saya dan Anda adalah kekekalan. Maka ketika saya memikirkan perkara yang di atas, bahwa tujuan hidup saya adalah bersama dengan Dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Di sanalah saya akan berbahagia. Maka ketika saya berpikir ke sana dan ketika saya merasakan dan menyerah kepada Tuhan, bahwa semuanya akan baik adanya, dan bahwa saya dengan iman, dengan Yesus yang sudah bangkit, saya akan bersama dengan Dia di sorga, maka itu membuat hati saya menjadi tenang. Saya masih ingat sekali ketika saya dibaptis pada waktu saya SMP. Kenapa saya waktu itu dibaptis? Padahal saya waktu itu adalah anak yang nakal sekali. Saya benar-benar anak yang bukan dari keluarga Katolik, dan saya adalah anak yang nakal, yang boleh dikatakan tidak mengenal Tuhan. Bahkan di kelas saya sering dikeluarkan di luar kelas karena saya begitu nakal sekali. Tapi ketika saya membaca satu buku, waktu saya senang baca buku, yaitu kalau orang yang baik, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Di sana digambarkan di buku itu, sorga begitu indah, begitu luar biasa. Tapi neraka, orang yang jahat akan masuk ke neraka, dan neraka digambarkan dibakar terus dan mengerikan sekali. Dan sejak saat itu saya berkata dalam hati saya bahwa saya ingin masuk sorga. Dan suatu saat ketika saya pindah ke sekolah Katolik, saya diterangkan oleh guru agama bahwa kalau kamu percaya kepada Yesus dan dibaptis, maka dosa asal kamu dan dosamu diampuni Tuhan. Wah, saya berkata, inilah yang saya cari. Maka kemudian akhirnya saya mau dibaptis. Dan apa yang terjadi? Sungguh karunia Tuhan luar biasa. Ketika saya dibaptis, apa yang terjadi? Saya mengalami suatu kebahagiaan yang belum pernah saya alami di dalam hidup saya. Saya mengalami suatu damai sejahtera, saya mengalami suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa sorga sudah di tangan, tidak ada lagi yang diingini di bumi. Hidup seperti itu begitu indah, hidup seperti itu begitu bahagia. Yang saya bisa alami setiap hari hanya bernyanyi, bersuka cita, dan saya hanya bisa mau mengasihi dan mengasihi. Hidup seperti itu bahagia sekali. Walaupun itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa tahun, saya pengen kembali lagi hidup seperti itu. Saudaraku yang terkasih, di saat ini juga ketika kita mungkin menghadapi ketidakpastian, coba pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah saat-saat kita nanti bersama dengan Yesus, saat yang berbahagia. Dan pasti rencana Tuhan indah buat saudara dan saya. Saya mau mengundang Anda bersama-sama, katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pimpin hari esok. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti, sebab Dia hidup. Ya Bapa, biarlah saat ini kami semua yang berada bersama-sama Tuhan dengan teman-teman yang ada di rumah, maupun ada di mana saja yang mendengarkan dan melihat program ini,
Biarlah kuasa kasih-Mu mengalir, memenuhi hati kami semuanya, dan memberikan kami inspirasi baru Tuhan, bahwa Engkau sangat merindukan kami bersatu dengan-Mu dalam kerajaan sorga. Itulah tujuan hidup kami Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu, untuk bersama dengan Engkau. Pulihkan, kuatkan teman-teman kami saat ini yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami kegelisahan, yang sedang mengalami kesulitan. Bapa, biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami semuanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Sampai ketemu dalam program BPK with Love berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.